Oke, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa alasan sampai Papel 88 Channel itu dipolisikan ya. Papel 88 Channel dengan akun Sontoloyo. Nah, waktu itu Papel 88 Channel itu sedang berbincang-bincang lah istilahnya dengan Muhammad KC. Namun perbincangan mereka ini setelah diupload di YouTube justru dipolisikan, diadukan kepada Bareskrim oleh pihak tertentu. Nah, bagaimana dan apa alasan mereka mengadukan Papel 88 Channel ini? Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Ini dia menurut dari berita di Breaking News ya. Ya, jadi baik teman-teman, inilah alasan kenapa ternyata seorang apologet Kristen ya, atau YouTube Kristen Papel 88 Channel dan akun Sontoloyo itu sampai dilaporkan kepada kepolisian. Nah, ini kita akan lihat dan saya akan bacakan secara lengkap apa sebenarnya alasan mereka melaporkan Papel 88 Channel ya. Jadi yang melaporkan itu pengurus Rasi. Ya, mereka melapor di Polda Metro Jaya ya pada hari Minggu tanggal 12 bulan 7 2020. Oke, ini dia, kita akan bacakan ini dari Breaking News. Masyarakat Spiritual Indonesia atau Rasi. Jadi Rasi ini itu Masyarakat Spiritual Indonesia. Kelompok massa berbasiskan ragam agama. Jadi ini dia mengakui bahwa kelompok ini adalah berbasiskan ragam agama dan etnis di Indonesia. Melaporkan video blog atau vlog pada YouTube yang diunggah akun Papel 88 Channel dan akun Sontoloyo yang berisi rekaman video pembicaraan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad KC. Tayangan vlog tersebut isinya dinilai sangat meresahkan masyarakat. Jadi teman-teman nanti boleh buka ketika Papel 88 Channel ini itu sedang bertanya jawab ya dengan Muhammad KC, apa yang mereka bicarakan, dan kelompok Rasi ini anggap bahwa itu adalah hal yang tidak bagus untuk dipublikasikan, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi di sini Rasi yang berbadan hukum berkedudukan di Jalan Raya Kembang Baru nomor 21 sampai 22 Kembangan Jakarta Barat melaporkan kasus tersebut atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 dan atau pasal 151 KUHP. Laporan polisi disampaikan dengan LP garing 4042 garing angka Romawi 7 garing Yan 2.5 garing 2020 SSPKT PMJ tanggal 12 Juli 2020. Wakil Ketua Umum Rasi Muntaha Nur mengungkapkan mereka melaporkan pernyataan terlapor soal penghujatan kitab Safinatun Nazah yang merupakan ringkasan kitab Imam Syafi'i. Menurutnya kitab tersebut merupakan pegangan pokok pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Ya, memang dalam video tersebut apa yang diunggah oleh Papel 88 Channel mereka membicarakan itu ya. Dan Muhammad KC yang notabene adalah memang orang dari Muslim itu sendiri, dia mungkin lebih mengetahui. Jadi dia sampaikan apa kira-kira isi dari kitab Safinatun Nazah ya. Nah, jadi ini alasan mereka kawan-kawan. Di sini dikatakan laporan kami dilatar belakangi video blog atau vlog pada YouTube yang diunggah akun Papel 88 Channel dan akun Sontoloyo yang berisi rekaman video pembicaraan seorang laki-laki yang mengaku bernama Muhammad KC yang isinya sangat meresahkan anggota-anggota kami yang memiliki latar belakang suku, agama, keyakinan yang berbeda dan beragam. Itu bisa mencegah belah umat beragama, ucap Wakil Ketua Masyarakat Spiritual Indonesia atau Rasi Dr. Haji Muntaha Nur MA kepada wartawan usai melaporkan kasus tersebut.
di SPKT Polda Metro Jaya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Kami menganggap perbuatan tersebut dapat menciptakan keresahan, kecurigaan, mengadu domba, memecah belah, hingga akhirnya berpotensi menciptakan konflik horizontal antar umat beragama di Indonesia, sambung Muntaha. Jadi saya rasa ini hanya ya mungkin tidak tahu apa ya, supaya mungkin apologet Kristen semakin sedikit ya kan, kira-kira seperti itu. Kalau kelompok rasi ini ingin konsisten, justru mereka harus menuntut bukan hanya dari pihak Kristen ya, semua pihak Islam, yaitu ustadz-ustadz, haji-haji yang sering mengkomentari Alkitab, harusnya mereka juga menuntut itu ya. Bagaimana misalnya seperti halnya dulu yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, dia menghina salib Kristen, dan itu sudah menimbulkan keresahan. Tapi kenapa tidak ada tuntutan dari orang ini ya? Dianggap katanya di sini perbuatan menciptakan keresahan, kecurigaan, mengadu domba. Apakah yang dilakukan oleh Abdul Somad itu tidak menciptakan keresahan, tidak menciptakan kecurigaan, tidak mengadu domba, tidak memecah belah umat? Ya, semua apa yang disampaikan beliau ini sebenarnya harus, kalau ingin konsisten harus adil gitu ya. Ada juga Yahya Waloni sering mengklaim Bible Kristen itu palsu, orang-orang kafir gitu ya. Jadi kenapa harus hanya akun-akun Kristen sendiri yang menjadi sorotan ya teman-teman, bukan semuanya gitu. Kalau rasi ini ingin konsisten, jadi mereka harus rajin membuka setiap akun-akun YouTube yang menyangkut tentang keagamaan-agamaan. Kalau ada yang dirasa menyimpang bisa dituntut ya, karena banyak dari pihak Islam sendiri pun itu banyak sekali yang mengajarkan tentang kebohongan-kebohongan dari kitab Kristen. Mereka menafsir sesuka hati lalu mengejek-ejek seperti itu. Kita lihat ya. Oleh sebab itu Rasi memohon kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk segera mengusut akun Pavel 88 Channel dan akun Gentoloyo Muhammad KC yang telah menimbulkan kemarahan antar umat beragama di Indonesia, ujarnya. Emang yang menimbulkan kemarahan di antar umat beragama di Indonesia itu hanya Muhammad KC? Banyak ya, tapi kenapa hanya Muhammad KC aja? Muntaha mengatakan laporan Rasi kepada pihak Polda Metro Jaya ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia. Bagi saya ini hanya gaya-gaya bahasa aja ya, karena dari dulu akun-akun Kristen itu sering dihina, orang-orang Kristen itu sering direndahkan ya, tapi tidak ada pembelaan untuk itu. Tapi di sini katakan menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama ya, ini hanya gaya bahasa menurut saya kawan-kawan. Juga dikatakan sedemikian press release ini kami sampaikan, semoga kita sebagai warga negara di negeri tercinta dapat beribadah dan menjalankan kebaikan atas dasar keyakinan masing-masing secara aman, nyaman dan tentram, ucap Muntaha. Sekali lagi ya, supaya katanya menjalankan ibadah dengan nyaman, aman dan tentram, padahal banyak kekristenan justru susah untuk beribadah bukan karena tidak ada tempat ibadah, tapi karena dilarang di daerah-daerah tertentu. Dan mereka tidak mengusut itu ya. Bahkan dulu kita dengar ada salah satu gubernur ya yang ingin menghilangkan Injil berbahasa Minang dari Play Store. Jadi ya mereka ini tidak konsisten ya kawan-kawan. Kalau mereka mau konsisten ya semuanya harus diusut. Rasi meminta kepada seluruh warga Indonesia agar kejadian tersebut dijadikan sebagai bahan renungan bersama atas fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Tidak tahu maksudnya. Kenapa kita sebagai warga negara yang memiliki keyakinan berdasarkan ajaran agama masing-masing harus saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi? Sungguhnya heran. Kok baru heran sekarang atau heran dari dulu ya? Karena dari dulu memang sudah sering seperti itu. Biarkanlah mereka bertumbuh kembang secara alami sesuai dengan pengetahuan dan takdirnya masing-masing. Sambungnya. Muntaha mengungkapkan terdapat pernyataan terlapor yang bisa membuat keresahan di masyarakat dan menimbulkan konflik yang mengandung unsur sara
Ini dalam videonya ada di menit 16 sampai 28 sambil menunjukkan, jadi beliau menunjukkan kitab buku cover ya, merah dan hijau itu kitabnya Safinatul Mazah. Nah, jadi dia bilang ya, saudara jangan mau ditipu hijrah ke Taurat dan Injil itu yang benar di hadapan Allah. Ya para ustadz, kiai, ayo berpikir, ini karangan loh, jadi itu karangan dari Imam Nawawi, maka jangan sampai ini tertipu, jelas. Kemudian ada lagi di menit 15 sambil menunjukkan kitab buku cover warna merah dan hijau, bukan dari Al-Quran kitab itu. Saudara jangan dibodoh-bodohi, yang kasihan kalau punya modal mending buku toko biar usaha buat anak cucu. Nah, jadi ini ya ucapan-ucapan mereka saat di video itu teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk itulah Rasi sambil melaporkan terlapor ke Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah barang bukti terkait video tersebut agar membuat efek jerah dan tidak ada lagi pernyataan yang sama yang membuat keresahan antar agama di Indonesia. Ya, ini selanjutnya Rasi melaporkan kasus ini untuk mencegah terjadinya perpecahan di kalangan umat. Kami ini melaporkan untuk mencegah tatkala ada kelompok tertentu melihat hal ini kemudian tersinggung, terjadi antar umat beragama tidak harmonis, ujarnya, seraya menyebut vlog tersebut isinya mengadu domba agama. Oleh karena itu Rasi memohon kepada polisi untuk segera mengusut mungkinnya akun Pasal 88 channel dan Jengkloyo atau Muhammad KC yang telah menimbulkan keresahan antar umat beragama, tanya. Jadi bagi saya ini hanya gaya-gaya bahasa tok ya, hanya permainan kata, dibilang supaya antar umat beragama itu nyaman, tentram. Jadi akun-akun seperti itu perlu dihapus gitu ya. Tapi dari pihak mereka sendiri, pihak Islam sendiri justru menjatuhkan mental dan keyakinan orang-orang Kristen, tapi tidak pernah diusut. Oke teman-teman, jadi supaya kita fair ya tentang hal ini, kita harus mengetahui inilah berita lengkapnya, apa alasan mereka ingin mempolisikan akun Pasal 88 channel ya, dan akun Jengkloyo atau Muhammad KC. Jadi mungkin seperti ini berita selengkapnya, mungkin teman-teman bisa belajar dari hal ini. Dan salam kasih dalam Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, salam Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada.